Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khairin. Alhamdulillah khair. Taib, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa sama-sama belajar Al-Quran. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar. Allah masih memberikan kemudahan untuk belajar Al-Quran. Saya punya teman-teman dari Turkistan, dari Uighur, daerah-daerah sana. Mereka sulit untuk bisa belajar seperti ini. Mereka sulit sekali untuk bisa menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi mengadakan kumpulan-kumpulan untuk mendalami Al-Quran. Itu sangat sulit sekali. Banyak di antara mereka apabila pengen menghafal Al-Quran harus sembunyi-sembunyi. Ada di antara mereka mengadakan halaqah Al-Quran di bawah tanah. Harus sembunyi-sembunyi. Dan Al-Quran di negeri mereka itu tidak boleh ada di rumah-rumah. Sehingga siasatnya bagaimana? Al-Quran tersebut dibagi-bagi. Al-Quran tersebut dipotong-potong per juz. Sehingga seorang santri, seorang yang pengen belajar Al-Quran harus datang kepada ustadz yang memegang juz tersebut. Misalkan Ana memegang juz 30. Ana misalkan megang juz 30. Misalkan Pak Anto mau menghafal juz 30, maka datang ke saya. Nanti kalau sudah selesai juz 30, selesai alhamdulillah, naik lagi juz 29. Juz 29 adanya di Mas Mitro misalkan, di Pak Ustadz Mitro misalkan. Maka Mas Anto tersebut harus mencari Ustadz Mitro di mana dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa sulitnya di negara yang lain untuk menghafal, mempelajari Al-Quran. Maka semoga Allah SWT memberikan keamanan ke negeri kita. Semoga Allah SWT terus memudahkan kita di dalam berdakwah, di dalam belajar menuntut ilmu syar'i. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin sebelum memasuki materi, ana akhukum fillah Argi. Ana Argi. Saya lahir di Perancis. Perancis mana ya, Ikhwan? Perawatan Ciamis maksudnya. Saya lahir di Perawatan Ciamis dan sekarang domisili di Klaten. Jadi mohon maaf nanti kalau saya tidak sefasih Pak Mitro atau Mas Anto di dalam berbahasa Jawa. Saya tidak bisa malahan. Saya bisanya bahasa Indonesia saja. Buatan ngertos. Saya nggak bisa untuk bahasa Jawa. Walaupun saya lama di Yogyakarta, mungkin 10 tahunan lebih. Di Jogja 10 tahunan lebih. Maka dari itu nanti pas pembelajaran, mohon maaf tidak pakai bahasa Jawa. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada hari ini insyaallah sebelum kita mempelajari tahsin Al-Quran, kita akan sedikit mengawali dengan pendahuluan atau dalam ilmu bahasa Arab disebut dengan madkhal fi ilmi tajwid, atau pendahuluan sebelum mempelajari ilmu tajwid. Karena ada sebuah pepatah dalam bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana mungkin kita akan sayang, kita akan cinta dengan ilmu yang kita pelajari kalau kita tidak tahu namanya, nggak tahu apa sih faidahnya, ngapain sih kita mempelajari Al-Quran, mempelajari tahsin Al-Quran. Maka mudah-mudahan dengan kita mengadakan pendahuluan terlebih dahulu, kita semakin cinta terhadap ilmu tajwid ini para ikhwah. Dan insya Allah pendahuluan yang akan kita jelaskan, bab pertama adalah nama dari ilmu tajwid tersebut. Kemudian setelah itu nanti kita akan menjelaskan ta'rif atau
definisi. Apa itu ilmu tajwid? Kemudian yang berikutnya, hukum mempelajarinya. Ini singkatan ya. Biasanya Ustadz Ami kalau ngajar matematika seperti ini. X sebelumnya strip. Tapi artinya apa? Mempelajarinya ini. Jadi apa hukumnya? Apakah wajib? Kalau wajib berarti konsekuensinya kalau kita meninggalkan maka dosa. Nah, kita akan mempelajari apa hukum di dalam mempelajarinya. Kemudian yang berikutnya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nanti kita akan mempelajari tujuan. Kenapa kita mempelajari tajwid? Apa tujuannya? Kemudian keempat, keutamaan. Keutamaan apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita belajar ilmu tajwid. Kemudian yang berikutnya sejarah ilmu tajwid. Bagaimanakah sejarah ilmu tajwid? Apakah hanya ada di Indonesia? Apakah ilmu tajwid sudah lahir sebelum kita lahir? Ataukah, dan seterusnya. Nanti kita akan sedikit menjelaskan sejarahnya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah cakupan atau pembahasan apa saja yang ada di dalam ilmu tajwid. Tentunya pembahasan ilmu tajwid cakupannya bukan masalah ekonomi, bukan masalah muamalah, tapi kita lebih kepada ilmu-ilmu yang bagaimana caranya kita benar-benar mempelajari hukum-hukum baca Al-Quranul Karim. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, nama pelajaran kita sering bisa dikatakan ilmu tajwid, dan juga sering juga disebut dengan ilmu tahsin. Tajwid dan tahsin, ini dua nama yang sering digunakan oleh para ulama. Apa bedanya tajwid sama tahsin? Ada yang tahu, ikhwan? Apa bedanya tajwid sama tahsin? Sebenarnya nanti kalau kita lihat definisi sama saja. Cuman di dalam praktek di dalam di kalangan warga Indonesia, tajwid itu lebih teori. Adapun tahsin itu lebih kepada apa? Praktek. Maka dari itu tahsin Al-Quran biasanya langsung praktek. Satu guru di depan, satu syekh, seorang ulama, kemudian murid-muridnya melingkar, satu persatu ayat-ayat. Satu orang satu ayat, hanya membaca dan dibenarkan oleh seorang guru. Itu tahsin. Dan ini sudah biasa di pesantren ilmu tahsin ini. Jadi praktek langsung. Adapun tajwid itu lebih kepada teori-teori, hafalan-hafalan tentang ilmu, ahkam-ahkam, hukum-hukum, masalah tajwid ini masalah nama. Kira-kira bisa dipahami insyaallah. Ada tajwid, ada tahsin. Sebenarnya satu, sama-sama. Cuman untuk aplikasi, untuk mempraktekkan untuk di kalangan Indonesia, tahsin lebih kepada praktek, adapun tajwid kepada teori. Dan kita tidak mungkin melepaskan dari dua-duanya. Maksudnya kita tidak hanya bisa mengandalkan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Berarti seperti seorang ibu dan seorang ayah. Kalau berpisah sulit. Maka tajwid dan tahsin ini harus berbarengan. Kita belajar teori dan juga kita belajar tentang bagaimana membaca yang benar. Karena kalau misalkan kita belajar teori saja tanpa mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkannya, sulit. Sangat-sangat sulit sekali. Kemudian sebaliknya kita belajar tahsin terus bagus. Akan tetapi kalau tidak dibarengi dengan ilmunya, kita akan juga kesulitan di dalam mengajarkannya nantinya. Kita tahu teorinya, kita tahu bagaimana cara mengucapkannya, tapi untuk pendalilan, untuk ahkam-ahkamnya tidak bisa, maka ini akan semakin lemah. Maka dua ilmu ini harus berusaha kita pelajari tajwidnya, hukum-hukumnya, dan juga kita berusaha untuk mempraktekkannya. Baik. Berikutnya, ta'rif definisi ilmu tajwid. Ta'rif definisi ilmu tajwid secara bahasa, secara etimologi tajwid dari kata jawwada yujawwidu tajwidan.
Jawwada yujawwidu tajwidan. Mungkin para ikhwah sering mendengar kata jayyid, mumtaz. Jayyid dibawa dari mumtaz. Jayyid itu artinya apa? Bagus. Berarti jawwada yujawwidu tajwidan dari kata itu. Berarti tajwid adalah memperbagus. Kemudian tahsin dari kata apa? Hassana yuhassinu tahsinan. Mungkin para bapak sering mendengarkan hasan, hasanan. Dalam percakapan bahasa Arab ada hasanan atau ahsanta. Baik, sama-sama baik. Hasan juga baik. Hassana yuhassinu tahsinan berarti artinya adalah memperbaiki. Nah, ini adalah definisi secara apa, ikhwan? Lughah, secara bahasa. Berikutnya ta'rif, definisi secara istilah adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu. Ikhraju, kita mengeluarkan kulli harfin, setiap huruf. Kita mengeluarkan huruf-huruf yang kita baca ketika membaca Al-Quran min makhrajihi. Dari apanya, ikhwan? Dari makhrajnya, dari tempatnya. Nanti kita akan mempelajari bab tersendiri, bab makharijul huruf. Dan ini diantara bentuk keagungan bahasa Arab. Dalam bahasa-bahasa yang lain, bahasa Indonesia ada nggak para ikhwah? Pelajaran khusus tentang bagaimana cara mengucapkan A, B, C, D. Ada tidak? Tidak. Hanya ada di dalam bahasa Arab. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang lengkap, bahasa yang sangat rapih. Dalam pembelajaran setiap hurufnya kita akan tahu letaknya bagaimana, cara mengeluarkannya juga bagaimana. Ini indahnya bahasa Arab. Taib. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi, yaitu kita mengeluarkan setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran dari tempatnya. Banyak di antara kita membaca Al-Quran sembarangan, dari hidung semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kelihatannya bagus, cuma nggak mengeluarkan dari tempatnya. Nah, mempelajari tahsin, mempelajari tajwid, kita berusaha untuk meletakkan huruf hijaiyah yang kita ucapkan ketika membaca Al-Quran dari tempatnya, wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu, dan kita juga berusaha memberikan hak-hak setiap huruf. Masya Allah ya, memberikan hak-hak setiap huruf. Setiap huruf itu ada haknya. Haqqahu adalah hak-hak yang lazim. Haqqahu, jadi setiap huruf itu ada sifat-sifat yang benar-benar melekat terus-menerus pada huruf tersebut. Ini disebut dengan haqqahu atau wa mustahaqqahu. Dan sifat-sifat yang kadang ada pada huruf tersebut dan kadang tidak ada. Intinya adalah bagaimana caranya kita mengucapkan huruf dari tempatnya dan juga memberikan hak-haknya. Baik itu hak yang paten pada huruf tersebut ataupun hak yang tidak paten. Maksudnya tidak paten, kadang ada, kadang tidak ada. Keadaan seperti ini ada, keadaan seperti ini tidak ada. Ini adalah ilmu tajwid. Sehingga dengan seperti ini kita akan berusaha memperbaiki, berusaha memperindah bacaan Al-Quran kita. Dan ini kenapa kita harus benar-benar memperhatikan masalah ini para ikhwah? Karena karena Al-Quran itu beda dengan kalimat-kalimat yang lain. Beda sama hadis-hadis. Hadis-hadis nggak perlu kita memakai ahkam tajwid, nggak perlu. Innamal nggak perlu, nggak usah. Atau ketika hiwar, kaifa haluka ya akhi,
ila aina anta. Apakah seperti itu? Enggak. Ini diantara kekhususan Al-Quran. Maka kita harus memperindah, maka kita harus memperbagus membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kalamullah, kita harus mengagungkan. Hadis, kalam Rasul, kita juga harus mengagungkan, tapi tidak disamakan dengan kalamullah. Maka dari itu ini hanya di dalam mempelajari Al-Quran dan untuk memperindah bacaan Al-Quran. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hendaknya kalian memperindah dengan suara-suara kalian ketika membaca Al-Quran. Berusaha kita memperindah, baik itu memperindah bacaannya, tajwidnya, ataupun lagamnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Malam yataghanna bil Quran falaysa minna." Barang siapa yang tidak memperindah bacaan Al-Quran, maka bukan golongan kami. Berarti para ikhwah dari sekarang harus punya murotal di rumah sesuai dengan kesukaannya. Misalkan ada yang suka Syekh Surem, Syekh Musyari Rosyid, berusaha untuk apa? Mengikutinya. Seperti itu ikhwan? Enggak. Maksudnya untuk memperindah, memperbagus bacaan kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Maksudnya boleh kita ikut kalau bisa. Tapi kalau memaksakan diri harus ikut, enggak. Karena di dalam Islam itu ada sebuah kaidah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani hambanya sesuatu yang tidak kita mampu. Tapi intinya adalah bagaimana action kita, bagaimana perjuangan kita, bagaimana usaha kita. Dan Allah tidak pernah meminta hasil. Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana cara kita belajar. Nanti misalkan ketika belajar kok orang mudeng-mudeng, ini baru 1-2, baru 2 saja. Baru dua kata, Ustaz kok nggak mudeng-mudeng? Ya sudah, yang penting sudah belajar, dan menuntut ilmu merupakan sebuah kewajiban. Namanya wajib, ketika kita meninggalkan, maka dosa. Maka yang penting kita berusaha belajar, untuk hasil kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa dipahami? Atau mumet, jelimet, pusing 7 keliling? Hah? Saya sini sudah bisa dipahami insyaallah? Sudah? Yang kedua adalah pembahasan masalah hukum mempelajarinya. Apa sih hukum kita mempelajari ilmu tajwid? Mas Dana. Mas siapa namanya? Mas Dana. Tadi Pak Farid. Mas Dana, hukumnya apa mempelajari tajwid? Wajib. Masya Allah. Tapi Bapak siapa nih? Didi. Pak Didi, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Wajib juga. Masya Allah. Berarti ittafaqo. Sepakat semuanya ini. Ada yang menyelisihi dari Pak Dana, Pak Didi? Ada para ikhwah? Ada? Nggak ada? Pak Anto? Mungkin mau pengen bikin hukum baru mungkin. Makruh? Haram? Lah. Apa ya kawan? Hukumnya? Wajib? Masya Allah. Konsekuensinya apa berarti kawan? Kalau nggak belajar dosa. Kalau nggak paham, kalau tidak mungkin tentang hukum-hukumnya dosa. Masya Allah. Digeretak sedikit langsung. Berarti apa Ikhwan? Lah, enggak. Jadi hukum mempelajari ilmu tajwid diperinci. Pertama adalah mempelajari ahkam-ahkamnya dan menguasainya. Menguasai teorinya, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Namanya fardu kifayah kalau ada anak kita atau ada di desa kita yang mumpuni untuk teori-teori ilmu tajwid, maka gugur dosa untuk kita. Bukan mempelajari, menguasai teori-teori ilmu tajwid
itu hukumnya fardu kifayah. Ada beberapa orang yang sudah mumpuni, maka kewajiban gugur. Dan yang lainnya berarti mustahab, berarti sunnah. Karena apa? Karena banyak di antara kita mungkin baca Al-Qur'annya bagus. Seperti ikhwan-ikhwan kita, teman-teman kita dari timur, dari teman-teman Maluku, dari Irian Jaya, dari Papua. Biasanya apa? Bacaannya bagus sekali. Tapi ketika ditanya hukum apa ini, nggak tahu. Di mana letaknya, nggak tahu. Banyak di antara kita, atau mungkin yang sudah sepuh, belajar tahsin, belajar terus, tapi nggak tahu teori hukumnya apa, namanya apa, sifatnya apa, nggak tahu. Tapi dia tahu apa? Untuk membaca yang benar sudah tahu. Maka dari itu hukum untuk menguasai teorinya adalah fardu kifayah. Adapun hukum mempraktekannya. Jadi hukum tadi apa? Menguasai teori, fardu kifayah. Yang kedua, hukum mempraktekan ilmu tajwid. Hukumnya apa, ikhwan? Baru fardu ain, baru wajib. Kalau kita nggak tahu hukum-hukum, nama-nama, istilah-istilah tajwid, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha di dalam membaca Al-Quran dengan benar. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil, hendaknya engkau mentartilkan. Mungkin para ikhwah sudah belajar tentang ilmu usul fikih. Setiap perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban, kecuali ada dalil yang memalingkan tentang kewajiban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil, hendaknya engkau mentartilkan Quran dengan setartil-tartilnya. Hendaknya kita mentartilkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mentartilkan di dalam membaca Al-Quran. At-tartil, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan tajwidul huruf, apalagi wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, kita mentajwidkan, kita memperindah huruf-hurufnya, memperbaiki bacaan huruf-hurufnya, dan mengetahui tentang di manakah kita wakaf, di manakah kita berhenti, dan di manakah kita memulai membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan tartil. Bagaimana kita memperbaiki bacaan kita. Dan ini adalah merupakan sebuah perintah yang wajib. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempraktekkan Al-Quran dengan benar. Al-Imam Al-Jazari rahimahullahu ta'ala di dalam matan Jazariyah beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala. Imam Al-Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, mempraktekkan Al-Quran dengan tajwid merupakan sebuah kewajiban. Hatmun lazimu, yang lazim. Malam yujawidil qur'ana athimu, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, athimu, maka dia akan mendapatkan dosa. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena kami, li'annahu bihi, karena Al-Quran tersebut turun sampai kepada kami, itu li'annahu bihil ilahu anzala, karena Al-Quran dibaca, diturunkan dengan tartil, dengan baik. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala, dan sampai kepada kami pun dengan baik, dengan tartil. Maka ini adalah hukum untuk mempraktekkan ilmu tajwid. Mempraktekannya adalah wajib. Adapun untuk menguasai teori-teorinya merupakan apa? Fardu kifayah. Sampai sini para ikhwah sudah bisa dipahami hukum mempelajari ilmu tajwid. Ini diperinci menjadi berapa tadi? 5 apa 2? Apa saya yang ngantuk? Para bapak apa saya yang ngantuk ini? 5 apa 2 para ikhwah? Ayo, alhamdulillah, berarti nggak ada yang ngantuk ya. Walaupun spoi-spoi ini, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Ada 2, hukum mempelajari teori atau menguasai teori, dan hukum mempraktekannya. Understand?
Masya Allah. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Baik. Yang berikutnya, tujuan. Tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga lisan kita dari kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab itu sangat-sangat sensitif sekali. Panjang pendeknya salah, artinya beda. Makhorijul hurufnya salah, artinya beda. Contohnya, qala, artinya apa para ikhwah? Dia satu laki-laki berkata. Qala, la-nya 2 harokat. Artinya apa? Dia 2 orang berkata. 1 orang, 2 orang sama apa beda? Beda. Qala, qalu. Beda sekali artinya. Hanya ditambahin la. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia nggak serumit ini ya. Misalkan saya mengatakan aku sama aku. Sama nggak Pak Reva? Sama saja. Tapi bahasa Arab beda. Apalagi Al-Quran. Yang harus kita benar-benar teliti di dalam membacanya. Contoh yang lain. Misalkan kita sering mendengar khatib-khatib mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah. Wa qulu qawlan syadida. Apa sadida? Apa sadida? Sya. Oh, apa? Pakai sya ya? Naam. Siapa lagi? Sya. Kata Bapak sya. Sa. Masya Allah. Ini pakai riwayat apa lagi? Beda-beda. Bapak? Pak Mitro, sa. Apa? Pakai sa ya? Masya Allah. Ini sa, ini sa, ini sa. Masya Allah. Bapak Anto mungkin pakai so. Artinya beda ikhwan. Wa qulu qawlan sadida. Yang benar pakai sin. Artinya beda. Wa qulu qawlan sadida. Hendaknya kalian berkata, kalau pakai sin, berkata dengan perkataan yang lembut. Kalau pakai syadida, dan berkatalah perkataan yang keras. Apakah seorang muslim diajarkan untuk mengucapkan sesuatu yang kotor, yang keras? Tidak. Ini beda. Sangat beda sekali. Sa sama sya. Masya Allah, tipis sekali. Contoh yang lain. Qul sama kul. Pakai qaf sama pakai kaf. Qala yaqulu. Artinya apa? Berkata. Qul artinya apa? Pakai qaf. Qul. Katakanlah. Kalau pakai kaf, kul. Makanlah. Sangat berbeda sekali. Bahaya tidak ikhwan? Bahaya. Maka tujuan untuk mempelajari ilmu tajwid adalah bagaimana kita berusaha menjaga lisan kita dari kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang akan menjaganya. Dengan cara apa? Dengan banyaknya para asatidzah yang mengerti ilmu tajwid, yang hafid, bahkan anak-anak kecil sekarang juga banyak bermunculan yang selesai 30 juz. Ini adalah bukti penjagaan Allah untuk kemurnian Al-Qur'anul Karim. Baik. Sudah para ikhwah? Maksudnya sudah bisa dipahami? Bisa. Oh. Bisa dipahami? Sudah? Coba nyium udara dulu sebentar. Soalnya nanti agak-agak sulit nanti. Tenang. Sudah?
Nempel atau sudah lupa semuanya ini? Nempel. Masuk sini, keluar sini. Ini masih mending ya Pak, mampir. Kalau bagaimana kalau bablas? Mental. Nah, berikutnya adalah apa ikhwan? Berikutnya adalah keutamaan. Keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Keutamaannya adalah yang paling besar karena kita membaca kalamullah. Karena kita membaca kalamullah. Dan ketika kita membaca kalamullah, ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Apalagi sebelum kita mempelajari, membacakan hadis-hadis tentang keutamaan membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Al-Quran merupakan apa ya kawan? Pondasi kaum muslimin, pedoman kaum muslimin. Bahkan jayanya umat Islam itu ada dari kekuatan kaum muslimin di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka musuh-musuh Islam berusaha dari zaman dahulu sampai sekarang berusaha bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari sumbernya. Banyak di antara kaum muslimin, anak-anak muda sekarang, mereka nggak tahu Al-Quran. Mereka nggak tahu baca Al-Quran. Bagaimana untuk memahami isinya? Baca saja belum bisa. Maka ketika kaum muslimin, anak-anak muda dijauhkan dari Al-Quran, maka semakin mudah untuk dihancurkan kaum muslimin tersebut. Maka alhamdulillah kita berusaha belajar Al-Quran, tahsin Al-Quran, supaya kita lebih nikmat di dalam membacanya, dan kita semakin rindu untuk terus membaca Al-Quran. Dengan seperti itu kita akan melanjut kepada mempelajari isi-isi Al-Quran, sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Jadi tujuan membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran yang paling pertama adalah memang kita mempelajari firman Allah, mempelajari bagaimana membaca kalam ilahi. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bagi kita yang belajar Al-Quran. Di antaranya, sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran. Jadi orang mulia bukan orang yang punya jabatan yang tinggi. Orang mulia bukan orang yang paling tersohor. Orang mulia bukan dilihat dari kekayaannya, tidak. Tapi kata Nabi SAW, orang yang mulia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Maka kita semuanya ini dalam mempelajari Al-Qur'an. Semoga masuk ke dalam hadis ini. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamahu. Dan kita juga berusaha nanti para ikhwah pulang ke rumah mengajari istrinya. Yang jomblo berarti mengajari teman-temannya. Saya nggak tahu ya. Saya nggak nebak. Kita doakan saja, karena nggak boleh membuli ya Pak. Nggak boleh membuli. Kita harus memberikan solusi, bukan membuli. Kasihan dibully terus. Tapi tanpa apa? Tanpa solusi. Masya Allah. Semakin sulit ya Pak. Jadi kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan berusaha untuk mengajarkannya. Dan ada sebuah kisah yang saya dengar, yaitu percakapan Syekh Abdul Razak rahimahullahu ta'ala. Ketika itu Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala pernah melihat seorang akhwat, seorang wanita yang mana dia itu sudah bergelar, udah S2, S3, kemudian profesor dan seterusnya, Allah alam sampai di tingkat mana. Yang penting dia adalah seorang wanita yang pendidikannya sangat tinggi. Ketika ditanya, karena perempuan ini dia mengajarkan di TPA, mengajar tidak di perkuliahan, tapi mengajar di mana? Di TPA, mengajar abatasa dan seterusnya. Ketika ditanya oleh Syekh Abdul Razak, kenapa engkau melakukan hal ini? Bukankah engkau mempunyai syahadah, mempunyai ijazah yang layak untuk menjadi seorang dosen? Beliau mengatakan apa? Saya ingin menjadi orang pertama kali mengajarkan Al-Quran
pada anak-anak kecil. Maka ketika aku mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak-anak TK, maka akulah menjadi guru pertama kali di dalam membaca Al-Quran. Setiap mereka menghafal Al-Quran, setiap mereka membaca Al-Quran, maka pahalanya akan mengalir kepada aku. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan yang besar. Maka mungkin para ikhwah ataupun dimanapun menjadi seorang guru TPA, jangan berkecil hati. Walaupun mungkin tidak dikenal oleh banyak orang, tapi saja dikenal oleh di penduduk langit. Kita tidak tahu satu huruf yang kita ajarkan kepada anak-anak SD yang mana mereka belum bisa membaca Al-Quran, itu akan terus dibaca, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Maka itu para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk mengajarkan, berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan apa yang kita miliki. Kata Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam telah wafat, semuanya akan terputus. Illa min talatin, kecuali ada tiga. Shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mana pahalanya akan terus mengalir. Membangun pesantren, membangun masjid, setiap ada orang yang sholat, setiap ada orang belajar, akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Ustadz, bagaimana kalau misalkan kita nggak punya uang? Apa solusinya? Dan indahnya Islam, ikhwan, Islam itu tidak hanya diperuntukkan orang-orang kaya, tapi Islam adalah rahmatan lil alamin. Semua jenjang manusia, semua ras, semua kedudukan manusia, itu semuanya ada haknya, ada peluang untuk mendapatkan surga. Surga bukan hanya milik orang-orang kaya. Maka dari itu Nabi SAW pertama kali memang shadaqatun jariyah. Kalau nggak punya uang bagaimana? Ada solusinya. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kita ajarkan. Ustaz, anak nggak punya ilmu, nggak punya uang. Paling mudahnya adalah waladun salih yad'ulah. Nggak punya uang, nggak punya ilmu lagi. Ya sudah, kita membenahkan keluarga kita, membenahi anak-anak kita, supaya mereka terus mendoakan kita. Maka harta termahal adalah anak-anak kita, para ikhwah. Baik, ini yang pertama. Kemudian keutamaan yang lain yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ani Nabi SAW, yaitu kedudukan orang-orang yang hafal Al-Quran, kedudukan orang-orang yang mempelajari Al-Quran nanti di surga, kedudukannya semakin tinggi. Semakin banyak hafalan, semakin tinggi lagi. Karena surga itu bertingkat-tingkat, ikhwan. Seperti neraka, bertingkat-tingkat juga, ikhwan? Enggak? Iya. Kalau bertingkat kan ke atas, kalau ke bawah apa? Turun ke bawah. Daroka, itu bahasa Arab. Kalau misalkan bahasa Indonesianya apa? Kalau dalam bahasa Arab, tingkat ke atas darojat. Kalau ke bawah darokat. Bahasa Indonesianya apa? Jenjang. Jenjang kayaknya selevel itu kayak. Al-muhim, neraka pun apa? Bertingkat-tingkat ke bawah. Taib. Maka orang-orang yang menghafal Al-Quran, berusaha menghafal Al-Quran, maka tingkatannya semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin banyak hafalannya, semakin tinggi. Maka Nabi SAW di dalam sebuah hadis qudsi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan nanti pada yaumul qiyamah kepada orang-orang para penghafal Al-Quran yang mempelajari Al-Quran, Iqra wartaki. Iqra wartaki artinya apa? Bacalah dan naiklah. Bacalah, naiklah. Bacalah, naiklah. Fa inna manzilataka inda akhirin. Inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga sesuai dengan batas akhir ayat yang engkau baca. Ini kedudukan yang sangat tinggi yang Allah akan berikan kepada mereka ahlul Quran. Kemudian juga di antara keutamaan yang lainnya, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya orang-orang yang fasih di dalam membaca Al-Quran dan berusaha menjadi ahli Al-Quran, dia pun nanti di dalam kesehariannya akan dibersamai dengan para malaikat-malaikat yang sangat luar biasa. Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani
ma'as safaratil kiramil bararah. Al-mahir, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Bagaimana mungkin kita mahir kalau kita tidak belajar? Bagaimana mungkin kita fasih di dalam membaca Al-Quran kalau tidak mau belajar? Al-mahir, kata Nabi SAW, orang yang mahir. Al-mahiru bil Quran, yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Maka orang tersebut akan bersama para malaikat bararah. Apa bararah? Yang sangat berbakti kepada Allah. Kita tahu ikhwan, gak ada makhluk yang tidak pernah bermaksiat kecuali malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada para malaikat yang disuruh, yang diperintahkan hanya sujud terus. Berzikir, itulah para malaikat. Maka orang-orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka mereka akan disertai dengan para malaikat yang baik, malaikat yang sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaqra'ul Qur'an. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatatatta'u fihi, terbata-bata di dalam membacanya. Wa huwa 'alaihi syaqun, dan dia juga berusaha untuk belajar tapi sulit. Tidak mahir, tidak fasih. Apa kata Nabi SAW? Jangan khawatir. Lahu ajron, maka bagi dia 2 pahala. Pahala apa? Pahala kesungguhan, pahala dia mau belajar, dan pahala membaca Al-Quran. Ini diantara keutamaan yang keberapa? Ketiga ya. Nah, soalnya sudah ada mulai ngantuk ini. Mata-matanya ini, Masya Allah. Baik, alhamdulillah, al-muhim. Dan nanti juga para ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, nanti pada yaumul qiyamah, Al-Quran itu akan datang kepada Allah dan meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku syafaat untuk dia, di mana tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Setiap kita harus mempunyai waktu untuk membaca Al-Quran. Membaca Facebook ada waktunya sebelum tidur. Ya Pak? Instagram, YouTube, Twitter, apa lagi? Ada waktunya untuk Al-Quran. Apakah ada waktu khusus yang akan kita berikan? Kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Hendaknya kalian, kata Nabi SAW, membaca Al-Quran. Fa'innahu, karena sesungguhnya Al-Quran, ya'ti yaumal qiyamah, akan datang nanti pada yaumul qiyamah kepada Allah, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat kepada para orang-orang yang senang dengan Al-Quran, senang dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah SWT mudahkan kita terus membaca Al-Quran. Kita harus minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita tahu tapi sulit untuk mengamalkannya. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya yang menunjukkan tentang keutamaan membaca Al-Quran, pahala yang sangat melimpah bagi mereka, pahala yang sangat banyak sekali. Kenapa? Karena satu hurufnya itu dikalikan menjadi 10 kebaikan. Satu huruf para ikhwah, satu huruf, Masya Allah, satu huruf, 10 kebaikan. Bagaimana kalau Bapak baca satu muka, setengah juz, 30 juz, Masya Allah, akan banyak sekali pahala yang akan dia dapat. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka satu huruf tersebut akan mendapatkan satu kebaikan.
Wal hasanatu bi'asyri amthaliha. 1 kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan Nabi mengatakan, wala aqulu alif lam mim. Aku tidak mengatakan orang yang membaca alif lam mim. Aku tidak mengatakan, kata Nabi, dia membaca 1 huruf la. Tidak. Walakin alifun harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Alif lam mim. Cuman 30 pahala. Bagaimana kalau kita membaca lebih banyak daripada itu. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita menjadi ahlul Quran. Seperempat jam lagi yang nanti saya izinnya masuk. Baik. Keutamaan dari sini sudah bisa dipahami insyaallah para ikhwah. Dan insyaallah ketika belajar ilmu tajwid, setiap hurufnya yang kita pelajari mudah-mudahan masuk juga di dalam membaca Al-Quran. Berikutnya para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sejarah Al-Quran, sejarah ilmu tajwid. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada zaman para sahabat nggak ada yang namanya ilmu tajwid, nggak ada matan Tuhfatul Atfal, matan Jazariyah, nggak ada matan Syatibiyah, nggak ada. Generasi awal tidak ada buku khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Akan tetapi para sahabat belajar langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar langsung kepada malaikat Jibril. Sehingga bacaan para sahabat itu benar-benar fasih. Dan pada zaman dahulu tidak ada harokat, tidak ada. Pada zaman para sahabat belajar kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW belajar kepada malaikat Jibril. Kemudian setelah para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in pun belajar kepada generasi-generasi sebelumnya. Para tabi'in berarti belajar kepada para sahabat, atba'ut tabi'in berarti belajar kepada tabi'in, dan seterusnya para ulama belajar dan seterusnya. Dan ada istilah di dalam di dalam ilmu tajwid namanya isnad. Apa itu isnad? Itu sanad. Sanad itu apa, ikhwan? Mata rantai yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang sudah ngambil sanad Al-Qur'an berarti sejatinya bacaan dia sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in mengajarkan atba'ut tabi'in mengajarkan kepada ulama-ulama mengajarkan lagi kepada muridnya terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah banyak di antara ikhwah asatidzah kita ini sudah mengambil sanad Al-Quran. Teman-teman saya juga alhamdulillah banyak dengan datangnya para masyaikh dari Jazair, dari Mesir, dari Yaman. Dengan seperti itu banyak di antara pemuda-pemuda Islam sekarang mengambil sanad yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad itu seperti mata rantai. Bacaannya harus sama. Baca Al-Quran, menyetorkan Al-Quran bil ghaib, tanpa melihat, dari awal sampai akhir kepada seorang guru. Nanti ketika benar-benar sudah mutkin itu apa? Dos gandos, ini bahasa Jawa ya Pak? Pribun? Mumtaz Murtafi, Masya Allah. Ini guru bahasa Arab mungkin ya? Masya Allah. Saya mau ngomong apa tadi? Lupa. Kalau misalnya seorang santri tersebut sudah hafid 30 juz, kemudian bacaannya juga bagus, dan mutkin, hafalannya kuat, kemudian store kepada seorang guru yang punya sanad, maka secara otomatis dia telah sampai kepada Rasulullah SAW, bahkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya sanad, dan ini diantara bentuk penjagaan Allah terhadap Al-Quran. Dengan adanya para hafid Al-Quran, gak cuma hafid Al-Quran, musnid seorang yang memberikan sanad. Dengan seperti itu akan terjaga. Dan ini membedakan agama Islam dengan agama-agama yang lainnya. Agama yang lain tidak ada.
Maka dari itu seorang ulama Ibnu Sirin mengatakan, kalau nggak salah, fima ma'nahu laulal isnad laqala ma syaa maqal. Seandainya tidak ada isnad dalam Islam, maka banyak orang bermudah-mudahan dalam mengucapkan, bermudah-mudahan di dalam mengomentari, di dalam berceramah. Laulal isnad laqala ma syaa maqal. Seandainya tidak ada isnad dalam Islam, maka akan seenaknya sendiri, akan seenaknya sendiri. Tapi Islam, penjagaan Islam, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah akan menjaganya. Baik para ikhwah, sampai mana ini sejarah awal-awalnya seperti itu. Kemudian sejarah untuk menjadikan sebuah rumusan ilmu tajwid, pelajaran tajwid. Para ulama menjelaskan yang bentuk nazam. Nazam itu bentuk apa? Syair. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhu wal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ini adalah bentuk nazam atau bentuk syair seperti matan Tuhfatul Atfal, Jazariyah. Yang pertama kali merumuskan nazam tersebut adalah Al-Imam Musa bin Ubaidillah. Jadi merumuskan ilmu tajwid. Adapun yang bentuknya matan atau nathar. Matan itu seperti karangan-karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilaih. Al-rabi'atu as-sabru 'alal adzafi. Wa dalilu qawlu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr. Ini namanya matan atau nathar. Siapa yang menulis, yang merangkum adalah Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim. Nah, insya Allah bisa dipahami nggih untuk sejarah singkatnya. Atau pusing semuanya ini para ikhwah? Atau lapar semuanya ini? Hah? Enggak ya, alhamdulillah. Kayaknya ngantuk kok ini semuanya kayaknya. Enggak ya? Baik. Terakhir, pembahasan terakhir, cakupan pembahasan. Apa sih yang dibahas? Apa masail? Apa bab-bab yang dibahas? Tentunya cakupan pembahasannya tidak lain dan tidak bukan terkait dengan kalam ilahi, yaitu Al-Quranul Karim. Dan nanti ada beberapa hukum-hukum yang bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita membaca Al-Quran. Nanti ada pembahasan tamkinul harokah. Ini insya Allah yang akan kita pelajari. Tamkinul harokah. Tamkinul harokah itu bagaimana kita mengkonsistenkan harokat, pembacaan harokat. Kita akan belajar insya Allah. Setelah itu kita akan berkenalan dengan huruf hijaiyah. Walaupun mungkin sepele. Ngapain sih kok belajar abatasa lagi? Tapi insya Allah nanti para ikhwah akan mengetahui bahwa tidak sembarangan seperti itu. Nanti setiap huruf kita akan jelaskan. Ini namanya perkenalan huruf hijaiyah dan menfasihkan huruf-huruf hijaiyah. Iya. Setelah itu ada bab makharijul huruf, ada sifatil huruf. Setelah itu ada ahkamut tanwin, ahkam nun sukun, ahkam mim sukun dan seterusnya. Masih banyak lagi. Ini adalah cakupan yang intinya bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Bagaimana caranya kita membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya? Ini adalah beberapa hal yang bisa kita pelajari pada sore hari ini. Dan kenapa kita harus mempelajari ini terlebih dahulu? Ada sebuah perkataan yang dikatakan dalam sebuah syair Abu Irfan, yaitu seorang imam, seorang ulama, Abu Irfan As-Sabbani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Sesungguhnya mabadi al-ilm, sesungguhnya pendahuluan setiap fan, setiap pelajaran itu ada 10 yang harus kita ketahui. Inna mabadi'a kulli fannin asyarah. Yang pertama apa yang kita pelajari? Al-haddu, pengertian. Wal maudu'u, pembahasan.
Al-haddu wal mawdu thumma thamarah. Tujuannya apa? Setiap pelajaran seperti itu. Belajar fikih, ada ta'rifnya. Apa saja yang dipelajarinya. Kemudian juga cakupan tujuannya. Apa yang sih belajar fikih ada. Setiap fan. Innama badi'a kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Kemudian yang berikutnya apa? Wa fadluhu wa nisbatu wal wadi'u. Wa fadluhu, apa sih keutamaan kita mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu tajwid, ilmu tauhid? Ini kita harus mengetahui terlebih dahulu. Wa fadluhu wa nisbatu, dinisbatkan kepada siapa? Asal usulnya bagaimana? Penamaan tersebut. Wal wadi'u, dan siapakah pencetus? Bagaimanakah sejarah berjalannya ilmu fikih? Bagaimanakah sejarah tentang ilmu tauhid? Kita harus mengetahui. Walismul istimdadu hukmu syari'u. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang nama pelajaran tersebut. Walistimdadu, rujukan ilmu tersebut. Hukmu syari'u, dan apa sih hukum syariatnya untuk mempelajarinya. Kemudian masailun, dan juga pembahasan masalah-masalah yang dibahas. Wal ba'du bil ba'di iktafa, satu dengan yang lainnya. 10 poin ini satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Kemudian beliau mengatakan mandarul jami'a hadzal syarafa, barang siapa di antara kita sebelum terjun mempelajari ilmu tersebut dan sudah menguasai, sudah ada gambaran 10 ini, hadzal syarafa, maka dia akan mampu mendapatkan kemuliaan. Maksudnya dia akan benar-benar akan mampu menguasai ilmu tersebut. Tadi sudah kita jelaskan, tak kenal maka tak sayang. Itulah pelajaran pada sore hari ini, yaitu pendahuluan tentang ilmu tajwid. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, ada yang ditanyakan para ikhwah? Masya Allah. Tadi kan kita kalau mengajari misalnya anak-anak kecil TPA gitu kan, pengen dapat tahlilan ya. Nah, ilmu kita kan mungkin terbatas. Kalau kita mengajari budidaya aja, mungkin tajwidnya belum begitu. Terus kita sendiri itu gimana? Apakah boleh atau gimana? Sebenarnya di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, di dalam mengajarkan itu tidak harus kita sempurna terlebih dahulu. Karena kalau kita harus sempurna terlebih dahulu, siapa di antara kita yang sudah sempurna? Tidak ada. Maka ketika kita mempunyai sedikit basic, maka berusaha untuk memberikan warna kepada orang lain. Seperti itu. Jadi tidak harus menunggu kita menjadi seorang ustaz, menjadi seorang LC, enggak lah. Kita berusaha saja semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan kita sambil mengajarkan. Karena tidak ada yang sempurna. Setiap orang tidak ada yang sempurna. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Andil apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Seperti itu, sebelum ajal menjemput kita. Jadi kita berusaha mengajarkan, walaupun kita masih belum begitu menguasai, tapi kita jangan sampai mengajarkan sesuatu yang tidak kita mampu, dan apalagi permasalahan-permasalahan yang besar. Tapi kalau misalkan abata ngaji, insya Allah ini kan masalah ringan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita belajar tahsin Al-Quran atau tajwid Al-Quran sepekan itu sekali dan 1 jam di usia yang senja ini, Kode ini. kemungkinan bisanya berapa persen, Ustaz? Masya Allah. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Islam tidak pernah Allah Subhanahu wa taala meminta hasil. Yang penting kita action, kita usaha sesuai dengan kemampuan kita, dan hasil kita kembalikan kepada Allah. Adapun dengan metode ini, metode apa ya? Ini metode kan sekarang metodenya macam-macam. Ada metode Umi yang di Maba saya mengajarkan, metode Syafi'i, metode Abi, metode Ukhti, Akhi, mungkin nggak tahu ya. Banyak metode-metode. Dan ini adalah metode yang saya rangkum saja. Jadi saya juga belum tahu sampai kapan, sampai ini dan seterusnya. Tapi minimalnya kita
ada action terlebih dahulu untuk untuk perbaikan seperti itu. Tapi untuk sampai kapannya wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Maka para ikhwan nanti walaupun tidak misalkan dalalah atau ada apa dan seterusnya naudzubillah misalkan, ya silakan nanti dilanjut atau ditambah dengan asatidzah yang ada di sini dengan tahsinnya, dengan apanya dan seterusnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Pak. Sampai kapannya enggak tahu. Saya enggak tahu. Soalnya ini modal percobaan toh. Percobaan. Jadi metode-metode yang saya pernah ngajarkan dan saya rangkum saja sebenarnya. Jadi belum ada kurikulum RPP ya Pak. Kalau dalam ilmu kependidikan harus ada silabus, ada RPP. Itu bikin mumet saya biasanya. Kalau di pondok-pondok kan harus wajib ini bikin. Wah, ini metode yang saya bikin saja dan nggak tahu. Dan ada yang cepat dengan metode ini, ada yang cepat terutama anak-anak kecil biasanya. Anak-anak kecil itu sangat cepat sekali untuk mengikutinya karena nanti saya akan menjelaskan satu huruf, bagaimana cara mengucapkannya, kesalahannya apa saja. Sehingga seorang itu selain mempelajari, tahu, oh kesalahannya seperti ini. Anak-anak kecil biasanya cepat. Anak-anak kecil cepat. Pak Roni berapa tahun? Enggak tahu. Bertahun-tahun Pak Roni. Apakah sudah mungkin? Wallah. Bukan aja masih nggak tahu juga, belum fasih juga. Jadi memang perlu perjuangan. Makanya ya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan di antara kiat sukses di dalam mempelajari ilmu agama tulus zaman. Apa tulus zaman, ikhwan? Lamanya belajar. Belajar itu nggak bisa instan. Kayak mie instan aja ya. Tinggal seduh enak ya. Belajar tuh perlu proses. Tulus zaman. Lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang alim ulama. Rujukan para ulama pada zaman tersebut. Beliau tetap mempelajari. Tetap belajar kemana-mana mungkin bawa seperti ini. Bawa pulpen sama alat menulis. Sampai-sampai muridnya mengatakan, wahai Imam, ila mata tastamirru fi talabil ilm. Wahai Imam, sampai kapan kau belajar? Wa qad asbahta imaman lil muslimin. Engkau udah menjadi seorang imam. Wa aliman kabira. Menjadi seorang alim kabir. Mungkin di sini ustadz kibar gitu. Udah menjadi seorang yang ilmunya luar biasa, menjadi rujukan kaum muslimin pada saat itu. Wa aliman kabira. Ila mata? Sampai kapan? Beliau mengatakan apa? Minal mahdi ilal lahdi. Semenjak aku kecil, dari masa buayanku sampai liang lahat, sampai aku masuk ke dalam liang lahat. Dalam riwayat yang mengatakan ma'al mahbarati ilal makbarah, aku bersama pena sampai kuburan. Ma'al mahbarah ilal makbarah. Itu Imam. Memang perlu proses ya Pak. Harus proses. Jadi sekali lagi wallahu alam untuk berapa pertemuan SKS-nya saya kurang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah kayaknya. Soalnya saya juga mau pergi langsung. Tapi para ikhwah ada lagi kan? Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan para asatidzah yang lain. Di sini ada Ustaz Ami dan seterusnya. Ada lagi para ikhwah? Sudah ya? Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya sekali lagi wallahu a'lam bishawab. Barangkali banyak kesalahan di dalam penyampaian saya, maka saya Islam berlepas diri dari apa yang saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.